Udah lanjut. Lanjut. Ulang atau lanjut? Udah diulang maksud aku. Jadi silakan Oh, lanjut. ayo udah. Udah. Langsung deh, langsung. Langsung deh. Nah, lo ada yang hilang tuh. Nungguin lo atau gimana tuh? Ada yang hilang tuh. Nah lo, ayo hilang kemana? Tempat Raisa nih ya, mirip Cak. Ya Tempat-tempat Allah. Cak di film-film hantu. Cak itu udah yang dia tuh diculik kan. Terus latar-latarnya Cak itu. Oh, keserem. Ayo guys. Ulang. Serius Sudah lah aku dah. guys. Sudah. 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 Di sini bacain normal kan? Iya, guys, saya nggak nyampe ke Cak Mano. Mana share screen-nya? Nah, di Bukan, nggak usah saya. Apa yang Cak kemarin tuh? Baca di WA. Oh. Ya ketawa. Sudah lah, iya. Nah, kalau aku ya coba. Kalau aku tuh dapat pengertiannya baik sih menurut kamu Cambridge. Nah, kalau menurut Cambridge ini aku share nanti ada kira-kira. Mana coba. Nah, silahkan dibaca. Jadi pokoknya intinya itu standar atau cara yang diterima orang sih tenang untuk dilakukan secara luas. Tuh. Baru ini tuh sih. Standar berperilaku yang diterima banyak orang. Nah ya, seperti yang Nabil bilang. Terima kasih Gus, telah dijelaskan lebih lanjut. Baik. Baik. Terekam nggak ini chatnya? Astagfirullah. Tidak itu. Nah, kalau norma hukum, ini aku dapetnya. Deng. Ya, Wikipedia satu untuk semua ya. Nah, jadi kalau norma hukum itu aku dapatnya aturan sosial yang dibuat lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memasukkan orang untuk bisa berperilaku sesuai dengan keinginan dari peraturan itu, yaitu. Terus ada proses terbentuknya norma, yaitu. Kalau dari sosiologi, kalau nggak salah, norma itu kan dari nilai ya. Nilai dulu baru ke norma. Kalau di ilmu lain aku kurang tahu. Sudah guys. Baru, nah itu bahan aku ya Allah. Silakan yang lainnya.
Ayo kawan-kawan, dimulai. 10 menit tidak ngapa-ngapain. Apa? Ngomong apa? Dit, yang share screen tadi lah, sudah kau masuk juga lo belum yang dari Yang dari mana? masuk. Jadi Oh, yang rangkuman itu? Sudah kalau untuk yang pendekatan normatifnya. kalau yang normanya belum ya? Belum. Kan selesai ini baru agak ditambahin. Ayo guys, mulai dari ketua dulu beda sih, baca normanya. Dari WAB nah baca deh. Semangat. Ada bisa tidak? Apa? Tambah apa ada kata-kata apa itu sebelum lanjutnya? Tidak natural bacanya lah. Namun yang berbahasa Palembang, bahasa lain juga tidak apa-apa saja, bahasa alien. Oke, norma adalah pedoman sikap tindak dalam hidup. Hakikat norma yaitu adalah perumusan suatu pandangan. Dan juga sumber norma adalah hasar atau keinginan untuk hidup pantas. Menurut dari Wijaya tahun 1985 halaman 168, norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Macam-macam norma ada 4, yaitu ada norma agama, adalah norma yang aturan-aturan hidup yang berupa perintah dan larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, yang baik dan buruk, yang berupa suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Terus ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Terakhir itu ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang yang sifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang tadi. Fungsi norma itu dalam peranannya dalam kehidupan masyarakat adalah satu, ada sebagai suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Yang kedua, dapat memberikan ketaturan dan suatu stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, dapat menciptakan suasana yang tertib. Yang keempat, ada fungsi norma yang merupakan wujud konkret terhadap berbagai nilai di masyarakat. Yang terakhir itu adalah mengikat seluruh warga masyarakat. Hal ini karena fungsi norma disertai dengan adanya sanksi bagi yang melanggar. Sekian penjelasan saya. Ayo, siapa lagi guys? Guys, siapa lagi guys? Ayo Dewa, Dewa. Dewa, macam mana Dewa? Kalau yang kau normanya. Rangkuman sendiri-sendiri ya. Sudah aku Bena.
Oh ya, Aku, Be. sumbernya dari mana ya? Apa? Sumber. Aku tadi aneh. Bentar. Kalau sumbernya dari akademia boleh enggak? Atau enggak boleh? Boleh. Oke, akademia. Sah. Boleh. Boleh be kuraso. Boleh. Akademia Iya, boleh. mau staf neo UNY. Bapak itu kan juga udah masuk jurnal ke itu kan, ke akademinya. Bapak Lara. Udah, Rey. Lanjut. Jadi, menurut bahasa Latin, norma itu berarti aturan dan pedoman dasar, yang berarti menyelaraskan dengan ukuran dan diartikan lebih luas. Pengertian norma itu adalah aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disertai dengan sanksi atau ancaman bagi pelanggarnya. Ada mulanya norma itu terbentuk secara tidak terencana. Norma hanya sebagai konsekuensi hidup bersama. Norma hanya berupa perintah lisan dari orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Lama-kelamaan perintah lisan tersebut berkembang menjadi aturan atau norma tertulis yang sengaja dibuat agar lebih mudah dipelajari dan tidak mudah untuk berubah-ubah. Norma sangat diperlukan oleh masyarakat dalam mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Norma menjadi paduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku warga. Norma juga menjadi kriteria bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Itu dapat dari makalah dari akademia. Aku guys. Aku mau. Bis. Aku sebut contohnya baik lah yang Alia tuh. Norma-norma yang Alia sebutin kan contohnya belum. Aku contohnya. Ya. Contoh dari norma-norma berikut ialah pertama, kebiasaan untuk menyapa dengan ramah dan memberikan salam kepada orang lain. Lalu selalu bertutur kata yang sopan, baik dan tidak kasar. Selalu berpamitan dan menjabat tangan orang tua sebelum berangkat sekolah. Tidak membuang ludah dan sampah sembarangan tempat yang dapat mengotori lingkungan. Itu adalah norma kesopanan. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan. Contohnya, harus selalu bersikap adil dan tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh menyakiti orang lain, baik melalui perbuatan maupun perkataan. Membiasakan diri untuk selalu minta maaf jika melakukan kesalahan. Lalu ada norma hukum. Contohnya adalah kewajiban untuk membayar pajak, iuran, atau retribusi. Setiap pengguna jalan dan pengemudi kendaraan bermotor wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Tidak boleh melakukan tindak pencurian dan perampokan yang bisa merugikan orang lain. Tidak boleh melakukan tindak kekerasan, penganiayaan, atau pembunuhan. Lalu ada norma agama. Contohnya, rajin beribadah dan melaksanakan perintah yang tertulis dalam kitab suci masing-masing agama. Tidak boleh melakukan tindak asusila atau perzinahan. Selalu berkata jujur dan berbuat baik terhadap sesama. Lalu ada norma kebiasaan, contohnya menjaga kebersihan tubuh dengan mandi setiap hari dan rutin menggosok gigi, menutup mulut dengan tangan saat menguap. Terakhir, membiasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Berarti yang kita fokus di kehidupan sehari-hari bae lah ya. Norma tuh ya. Yo, tadi ada norma hukum juga. Kalau norma hukum cak lebih ke peraturannya berarti ya. Yo. Udah lah, sampai sini aja ya normanya. Ada lagi tidak? Iya
Iya, ada lagi tak? Nabil, siapa Nabil? Guys, aku ada. Aku, Ya, Zahwa dulu. Zawa dulu. Udah lah, payah. Gimana sih, cepetan ayo lah. Ini di recording, gila. Di Zahwa 2 Oke. kali. Coba. Bentar. Ini normanya banyak kan yang dijelasin? Bis. Iya. Jadi penjelasan tentang norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Yang dilansir dari Ensiklopedia Britania tahun 2015, norma disebut juga norma sosial, aturan, atau standar perilaku yang dimiliki bersama oleh anggota sosial. Ada beberapa jenis norma yang ada di masyarakat, yaitu yang pertama norma agama. Yang dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, norma agama menjadi pedoman hidup manusia yang sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan, bersumber dari hati nurani manusia. Norma tersebut mendorong manusia untuk berbuat baik dan mencegah manusia untuk melakukan perbuatan buruk. Untuk sanksinya berupa penyesalan, dicemooh, dan dikucilkan masyarakat. Yang ketiga adalah norma hukum pada norma hukum sumber asalnya dari negara atau pemerintah dalam undang-undang. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma hukum juga sebagai pelengkap norma-norma lain dengan sanksi yang tegas dan nyata. Sanksinya itu tegas, memaksa, dan mengikat seperti penjara dan denda. Terus, pentingnya norma di masyarakat disebabkan karena norma tersebut mempunyai fungsi. Yang pertama, dapat menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. Yang kedua, bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat yang memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku dan membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang norma. Nabil sekarang kata tadi mau. Gimana Bil? Jadi nggak? Aku ya. Tunggu. Aku mau baca. Nabil kelamaan. Siapa nih? Aku ya. Kamu baca Nabil. Halo. Nabil dulu. Semua nggak sabar. Raisa dulu tidak apa-apa, Ray. Kalau nggak baca, mungkin Nabil masih persiapan. Baiklah, Raisa dipersilahkan. Ya, norma, aturan, atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Apa yang berterima maksudnya? Dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Terus setiap warga masyarakat harus menaati
I karena ada sanksi sosial. Norma juga itu objeknya dari pendekatan normatif yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau wujud yang seharusnya atau udah solemn. Ya. Sudah, Bil. Lanjut. Aku ya? Ya. Oke. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang artinya patokan atau pedoman. Norma adalah suatu pedoman yang digunakan sebagai ukuran tentang perbuatan manusia mengenai mana yang benar dan mana yang salah. Jadi norma merupakan aturan dalam bertindak. Apabila melanggar norma akan mendapatkan sanksi. Ciri-ciri norma yaitu norma berasal dari hasil kesepakatan masyarakat dan umumnya tidak tertulis. Norma sifatnya memaksa sehingga anggota masyarakat harus menaatinya. Yang kedua, apabila norma dilanggar, maka yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi. Ada 4 jenis norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Mengenai norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara. Jenis-jenis norma hukum yaitu ada yang hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis diantaranya adalah hukum pidana dan hukum perdata. Dan hukum yang tidak tertulis contohnya adalah hukum adat. Di samping beberapa norma hukum yang disebutkan tadi, beberapa contoh norma hukum yang secara umum masyarakat harus mengetahuinya adalah yang pertama, setiap warga wajib memiliki kartu tanda penduduk jika sudah menginjak umur 17 tahun. Kepala keluarga wajib mempunyai kartu keluarga. Setiap anak wajib mengikuti pendidikan maupun sekolah. Tujuan norma hukum yaitu untuk membentuk masyarakat masyarakat nasionalis terhadap nusa dan bangsa. Yang kedua, adanya peraturan menciptakan masyarakat lebih tertib. Ketiga, tatanan masyarakat yang tertib mencegah terjadinya perilaku sewenang-wenang. Yang keempat, masyarakat paham akan hukum dan peraturan. Yang kelima, mencegah perbuatan masyarakat yang menyimpang dari tatanan sosial. Yang keenam, menegakkan sistem keadilan dan keteraturan dalam sosial bermasyarakat. Ketujuh, terbentuknya kontrol dan tatanan sosial yang konkret. Yang terakhir adalah menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum agar menaati hukum. Sekian, terima kasih. Sudah berarti. Iya, belum ya sih? Oh iya, lupa, sorry. Ya. Norma menurut Dojo Digono merupakan patokan atau pedoman bagaimana seharusnya orang bersikap tindak. Artinya norma memberikan harapan tentang bagaimana seharusnya orang bersikap tindak. Dengan demikian merupakan anggapan-anggapan yang dianggap baik. Norma sentiasa berisi keharusan-keharusan berupa perintah dan larangan di samping berisi kebolehan-kebolehan sebagai suruhan. Dalam gejala sosial, norma hukum memiliki fungsi untuk melakukan tugas tertentu, terutama memberikan jaminan bagi seorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Kepentingan tersebut dalam keadaan tertentu membutuhkan perlindungan agar dapat terjalin hubungan serasa harmoni di antara sesamanya. Terima kasih. Udah berarti. Berarti anak dimasuk ke kerangkumannya tuh dari mulai ini, pengertian secara umum baru kaget masuk ke norma hukum. Apa ke norma hukum, Bek?
pengertian dulu. Pengertian, baru kayak mana ada yang norma, jenis-jenis norma. Nah, yang aku rangkum kemarin tuh ada yang berkenaan dengan norma juga. Ada yang nyebut ke tentang norma ketatanegaraan yang ku garis bawahi. Coba dibaca dulu. Mana guys, jadi di sini nih katanya pendekatan normatif itu tuh untuk kenali norma-norma ketatanegaraan yang dikandung dalam konstitusi. Jadi berhubungan nggak sih berarti pendekatan normatif sama norma? Berarti yang ditelaah pendekatan normatif itu norma nggak sih? Gimana guys? Iya, berhubungan kalau menurut aku. Sebelum Ini apa? Udah kan? Ya, sudah. Jadi, Kak mana yang ini menurut kalian? Yang sesuai tadi yang kita bilang itu, norma-norma yang masing-masing itu kita sesuaikan dengan yang ini. Enggak, masih aku tuh ya, aku nemu pas lagi ngerangkum itu kalau pendekatan normatif itu juga ada hubungannya dengan norma gitu. Menurut kalian Cak mana berhubungan apa tidak? Lebih ke masing-masing Cak itu. Seperti itu. Sudah ya berarti ya? Sudah kali. Ya. Halo? Ya, halo. Oh, ketemu. Udah berarti apa lagi? Kan kita kan udah yang bahas norma hukum sama jenis-jenis norma tadi yang udah dijelasin Nabil sama aku juga kan.
Nah, sekarang tinggal kesimpulannya Mbak Eda. Oh iya, boleh-boleh. Kesimpulan norma tuh apa jadi ya? Kalau menurut Berarti kita ya. norma Jadi, siapa nak menyimpulkan? Aku mau. Nah, Silakan Nabil. Nabil. Tak mana kesimpulannya Jadi menurut kalau kau, Bil? menurut saya, norma itu adalah kumpulan peraturan yang umumnya tidak tertulis, yang bersumber dari kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, tergantung lingkungan dan daerah masing-masing yang harus ditaati. Dan kalau tidak ditaati, maka akan mendapat sanksi. Akan mendapat sanksi dari masyarakat dan ketua atau perwakilan dari lingkungan atau daerah tersebut. Perlu berapa kesimpulan? Apa aja? Ada yang lain? Perlu berapa kesimpulan? Itu aja kan? Dewa kalau mau ngasih kesimpulan juga boleh kok. Ayo Dewa, kamu kan ketua. Apa sih wakil ketua? Nggak ada. Aku tidak punya. Udah itu Nabil aja. Ada yang lain? Alia mau beri kesimpulan? Oh, kalau ada sebut ke Be. Contohnya tak mana? Berapa? Bagaimana? Mana? Jadi, pada pendekatan normatif hukum memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Pada dasarnya harus diketahui bahwa asas hukumlah yang melahirkan norma hukum, kemudian norma hukum yang akan melahirkan aturan hukum. Dari satu asas hukum tersebut dapat melahirkan lebih dari satu norma hukum, sehingga jumlahnya tak terhingga. Sebagai contoh dari asas hukum, pengakuan terhadap hak milik individu dapat melahirkan norma hukum antara lain, yakni tidak boleh mengambil hak milik orang lain, tidak boleh merusak hak milik orang lain, dan sebagainya. Dari norma hukum tidak boleh mengambil hak milik orang lain inilah muncul berbagai aturan hukum di dalam perundang-undangan. Contohnya pasal 362 KUHP tentang ancaman pidana bagi pencurian, pasal 372 KUHP tentang ancaman pidana bagi penggelapan. Nah, dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu. Sudah. Berarti itu kesimpulan pendekatan normatif kan? Ada lagi tidak? Mengingat waktu sudah pukul berapa ini? Berarti lengkap dah lah.
berarti sampai Udah sini, ya? Be. Oh, sudah ya berarti? Udah kan Kan sudah galau ya? diskusinya 2 kali aja. Ya kan? Iya, sudah. Berarti ini yang kedua. Rekom kita. Oke. Thank you, guys.